Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk hari ini, untuk nafas yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Kemurahan-Mu begitu ajaib, kemurahan-Mu begitu dahsyat bagi kami semua yang terus berseru di hadapan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan dan belajar kebenaran firman-Mu di pagi hari. Tuhan memberkati kita semua. Terpuji nama-Mu, Allah yang baik. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tema renungan di pagi hari ini pelajaran dari kehidupan Yakub yang terambil di dalam kitab Kejadian 25 ayat 23 dan ayat 26 sampai 29. Kehidupan Yakub dimulai dengan perjuangan sebagai anak kembar dalam kandungan ibunya bersama Esau. Ia berusaha merebut posisi dan dilahirkan dalam keadaan sedang memegang tumit Esau. Nama Yakub terjemahannya dapat ditafsirkan sebagai ia menipu. Di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-26. Ketika Ribka, ibunya, bertanya kepada Allah apa yang sedang terjadi di dalam kandungannya, Allah menjelaskan bahwa sedang ada dua bangsa di dalam kandungannya yang kelak akan berpisah. Salah satu akan lebih kuat dan yang tua akan melayani yang muda. Di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-23. Yakub dan Esau tumbuh dalam kehidupan nomaden. Esau menjadi pemburu yang ahli dan suka berada di padang terbuka. Sedangkan Yakub seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-27. Esau, seorang pemburu, merupakan anak kesayangan ayahnya karena daging buruan yang ia bawakan pulang adalah kesukaan Ishak. Sebaliknya, Yakub adalah anak kesayangan ibunya. Di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-28. Sikap pilih kasih inilah yang akan menghantui generasi penerus keluarga itu, terutama dalam kaitannya dengan Yusuf, putra Yakub. Yakub begitu menyukai Yusuf sehingga menimbulkan iri hati di antara para anaknya yang lain. Dan iri hati mereka hampir menyebabkan Yusuf merenggang nyawa. Ketika Ishak sudah tua dan penglihatannya kabur, ia mengira ajal sudah dekat dan merencanakan pemberian berkat anak sulung pada Esau. Di dalam Kejadian 27 ayat 1 sampai yang ke-4. Ketika mendengar rencana ini, Ribka bersirat menipu Ishak. Dengan demikian Yakub merebut berkat dari ayahnya atas penipuan itu. Esau bersumpah akan membunuh Yakub ketika masa berkabung atas kematian ayahnya berlalu. Di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-41. Namun yang terjadi, ayahnya masih hidup selama 20 tahun mendatang. Di dalam Kejadian 35 ayat yang 27 sampai yang ke-29. Ribka menyadari dendam Esau dan menghimbau Yakub. Ribka meminta supaya Ishak mengutus Yakub mencari istri dari kaumnya sendiri, sehingga Ishak menyuruhnya pergi ke pamannya bernama Laban yang tinggal di kampung halamannya di Haran. Di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-43. Dalam perjalanan Yakub, ia bermimpi melihat sebuah tangan menuju ke surga, di mana Allah berada di atas dan para malaikat sedang naik turun melaluinya.
Gambar ini diulang oleh Yesus dalam ucapannya pada Natanael di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-51. Allah meyakinkan Yakub akan pernyataannya dan mengulangi janjinya yang ia beri pada Abraham di dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Dengan dasar pengalaman ini, Yakub menamai tempat itu Betel, yang berarti rumah Allah, dan ia bersumpah akan melayani Allah. Setelah Yakub berdiam di Haran, Laban menawarkan imbalan atas pekerjaannya mengembalakan kawanan ternaknya. Yakub membalas dengan tawaran jika ia bekerja untuk Laban selama 7 tahun, maka ia akan menikahi Rahel, putri Laban yang ia kasihi. Akan tetapi di kemudian hari, Yakub bakal menyadari bahwa pamannya merupakan penipu sekali berdiri sendiri. Pada malam pernikahan Yakub, Laban menukarkan putri sulungnya, Leah, sebagai pengganti Rahel di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-23 sampai 25. Akhirnya Laban setuju memberi Rahel pula setelah melewati masa pernikahan seminggu dengan Leah. Jika ia bersedia bekerja 7 tahun lagi lamanya, Yakub setuju dengan rencana itu. Yakub dan keluarganya kemudian pindah dari Betel ke Migdal Eder. Di tengah perjalanan, Rahel melahirkan putranya yang kedua dan putra Yakub yang ke-12, Benyamin. Rahel mati dalam proses persalinan. Yakub bersatu kembali dengan ayahnya Ishak di Mamre. Ketika ayahnya meninggal, Yakub dan Esau menguburkannya. Tidak jauh berada dari ibunya. Yakub juga memihak pada sosok tertentu. Rahel adalah istri kesayangannya dan anaknya dengan Rahel. Yusuf dan Benyamin adalah anak kesayangannya. Yusuf sedemikian disayang sehingga para saudaranya yang lain iri hati terhadapnya dan menjualnya sebagai budak. Namun Allah menyertai Yusuf dan akhirnya ia makmur di Mesir dan menyelamatkan keluarganya, termasuk Yakub ketika paceklik melanda. Yakub meninggal di Mesir dan diawetkan dengan rempah-rempah sesuai perintah Yusuf di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-29 dan Kejadian 50 ayat yang ketiga. Yusuf beserta saudara-saudaranya membawa jasad Yakub kembali ke Kanaan dan dikuburkan di samping Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, dan Leah. Sebelumnya ia meninggal, Yakub memberkati ke-12 putranya dan meminta supaya dirinya dikubur di gua yang telah dibeli oleh Abraham. Yakub juga memberkati kedua putra Yusuf dengan memberi berkat anak sulung pada yang bungsu, lain daripada ayahnya yang tertipu dalam memberi berkat anak sulung pada Yakub. Secara sengaja Yakub menyilangkan tangannya untuk memberi berkat yang tidak umum itu. Kesamaan yang kita jumpai dalam kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub cukup jelas. Dalam kisah mereka kita melihat betapa pentingnya kekeluargaan dan pengaruh keteladanan. Tema seperti tipu muslihat, keberpihakan, konflik dalam keluarga, berkat yang tak disangka, pemulihan, dan imam mengalir di dalam naratif hidup mereka. Dalam sebagian besarnya, kita melihat bahwa Allah setia pada janjinya. Ia memilih menghadapi tujuan kerajaan. Ia memilih menggenapi tujuan pekerjaannya melalui orang-orang berdosa yang bersedia percaya kepadanya. Ia dapat membaharui orang-orang berdosa itu dengan memberi Abram nama baru Abraham, Yakub dengan nama baru Israel, dan membuat orang yang percaya pada Yesus Kristus ciptaan baru di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Meskipun ia masih bergumul dengan pola hidup yang berdosa, di dalam Kristus kita mendapatkan pengampunan
dosa dan kemampuan untuk mengatasi dosa. Kita diundang untuk ikut serta dalam karya Allah di dalam dunia. Kita mempunyai nama yang baru dan kita pun dapat mempercayai janji-janji Allah yang berulang kali membuktikan dirinya setia. Nama Yakub sebagai penipu menandai sebagian besar hidup Yakub. Namun ia jugalah Israel, sosok yang menerima janji Allah yang tergenapi. Allah menampakkan diri pada Yakub dan Yakub mempercayai janji Allah di tengah kegagalan Yakub. Allah memilihnya untuk menjadi pemimpin bangsa yang besar yang menyandang namanya sampai di hari ini. Meskipun demikian, kita tidak mengetahui banyak tentang sosok Yakub yang berada di tengah berbagai peristiwa, dikelilingi oleh sosok-sosok penting lainnya. Yakub tidak dikenal oleh hikmatnya atau keberaniannya yang hebat, dan seolah-olah tampak bahwa Yakub hanyalah alat yang pasif di tangan Allah. Tapi itu anggapan salah. Meskipun kita tidak melakukan hal-hal yang besar bagi Allah, itu tidak berarti kita tidak penting bagi Allah. Kita perlu mempertimbangkan kehidupan Yakub dan mengingat bahwa di tengah kegagalan-kegagalan kita, Allah masih dapat dan bakal melibatkan kita dalam rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari kehidupan Yakub. Sehingga Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami. Sehingga kami perlu Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menghadapi hari-hari esok Tuhan tidak takut, tidak gentar, sebab Allah beserta kami. Sebab Engkau adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang telah memberkati kami. Terpuji kekal nama-Mu. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.